perhatian? Siap perhatian. Siap. Sebelum belajar melek kita membaca doa di dalam hati. Selesai? Beri salam kepada ibu guru yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita akan absen dulu ya. Iya, Bu. Aas Asnawati, Hadirah. Nisa, Hadirah. Silvi, Linda, lagi ini Siti Maria Kitia, apa juga tadi ya? Sofi Alfa. Ya. Sudah apa-apa? Baik, kita lanjutkan ya. Pembelajaran kita masih Bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, silakan duduk. Dinukum waliyadin. Sadaqallahul adzim. Nah, baik. Pelajaran minggu lalu kita mempelajari tentang substansi dakwah. Apa aja sih isi dari dakwah Rasul waktu di zaman atau di periode Mekah, dan strategi apa yang digunakan oleh Rasul pada dakwah di Mekah. Masih ada yang ingat apa saja substansinya? Ya? Kalau strateginya apa? Strategi sembunyi-sembunyi sama Sembunyi terang-terangan. terang-terangan. Sembunyi dan Terang-terangan. ya, sembunyi-sembunyi dulu. Terus sekarang kita akan membahas apa saja sih keberhasilannya, karena apa ya? Karena apa faktor-faktor yang menyebut keberhasilan dakwah Rasul di Mekah. Kemudian sifat apa yang bisa kita teladani, dan yang terpenting ini adalah permasalahannya. Coba tolong kalian analisa, kalian teliti, nanti kalian diskusikan dengan teman. Dakwah zaman Rasul dengan dakwah di zaman sekarang. Yang sekarang kelihatan tidak Islami. Agamanya sih Islam, tapi perilakunya tidak Islami. Nah, contohnya apa? Berpakaian seksi. Nah, betul, agamanya Islam. tapi berpakaiannya Berpakaian barat. barat atau yang non muslim. Nah, artinya ini berarti jahiliyah. Sekarang masih jahiliyah tidak? Masih jahiliyah tidak menurut kalian? Sudah tidak jahiliyah. Jahiliyah artinya apa? Zaman kebodohan, betul ya. Zaman kebodohan. Bodohnya dalam hal apa? Pengetahuan bukan? Ya, ditumurinya wanita itu tidak ada nilainya. Bahkan Umar bin Khattab sebelum masuk Islam pernah mengubur bayi perempuannya hidup. Karena merasa apes punya anak perempuan itu, nggak bisa dipakai berperang ya. Kemudian bisa perilaku yang suka banyak menyimpang ya, merugikan orang lain itu. Nah, setelah Islam masuk, harga diri wanita, martabat seorang wanita itu kemudian dinaikkan ya. Bahkan statusnya itu perempuan itu tinggi dalam wanita, di mana wanita itu kemana-mana harus diantar dengan. Nanti dari keadaan sekitar diskusikan oleh kalian semuanya. Ibu akan kasih bahan-bahannya di tayangan, nanti kalian diskusikan ya. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama, nanti kalian akan menyaksikan tayangan video, kemudian memecahkan dan dari yang tadi itu kalian akan presentasi. Ini tujuan pembelajaran ini bisa kalian diskusikan ya. Nah, baik. Siap belajar? Siap. Ibu akan bagikan LKPD-nya dulu. Lembar kerja kalian nanti bisa bekerja sesuai dengan LKPD yang Ibu berikan. Tiga, taklid kepada nenek moyang. Semua adat istiadat, kepercayaan, dan upacara-upacara keagamaan mereka secara turun-temurun dari nenek moyang yang dipegang dan dipercayai secara membabi buta. Namun, Rasulullah tetap berdakwah di Mekah dengan perjuangan yang luar biasa, gigih dan tak kenal putus asa. Meskipun menghadapi hambatan, penganiayaan dan
penyiksaan dari kaum kafir Quraisy. Rasulullah tetap berdakwah di Mekah dengan perjuangan yang luar biasa, gigih dengan penganiayaan dan penyiksaan dari kaum kafir Quraisy. Rasulullah tetap sabar dan tabah menghadapinya. Adapun hikmah yang dapat diperoleh dari sejarah dakwah Rasulullah di Makkah adalah sebagai berikut. Perang ketiga, Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Dan yang keempat, setiap perjuangan dakwah membutuhkan pengorbanan. Rasulullah dan para sahabat telah mengorbankan harta benda dan jiwa untuk menegakkan ajaran Islam. Waktu kalian adalah 30 menit. Sekarang bagian kalian untuk mengumpulkan data. Ya, instruksinya sudah ada di LKPD, silakan kalian temukan mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, sebutkan 5 faktor keberhasilan dakwah Rasul di Mekah. Silakan. Siapa yang mau jawab? Kelompok 2. Silakan. Baik, izin menjawab pertanyaannya. Yang 1 sabar, 2 gigih dan ulet, 3 berdakwah benar dan kuat, 4 memiliki akhlak terpuji dan selalu menjauhi kemungkaran, dan 5 mengakui kesetaraan derajat. Bagaimana jawabannya sesuai? Sesuai. Iya, sesuai. Lanjut. Boleh sekarang kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah, sebutkan bagaimana caranya Islam masuk ke Indonesia. Siapa yang duluan? Silakan dakwah ke dalam Islam. Ya, hanya kamu yang maju. Baik, izin menjawab. Dakwah fardiyah, dakwah amanah. Baik, silakan kalian olah data untuk nanti akan dibuat kesimpulan. Siap, sudah selesai? Selesai. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan yang kami temukan, dakwah Islam di masa Nabi dan masa kini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan Islam secara santun, penuh hikmah dan bijaksana. Berdasarkan yang kami temukan tentang keberhasilan dakwah Rasul, yaitu 1, berakhlak mulia karena sesuai dan sikap yang dapat diteladani, yaitu sabar, tabah, serta tangguh. Mayoritas adalah Muslim. Berdasarkan fakta sejarah, walaupun di Indonesia agama yang Indonesia melanjutkan dakwah Rasul terus berlangsung hingga akhir zaman. Konsep dakwah sendiri merupakan kewajiban bagi setiap Baik. Nah, bagian refleksi lagi ya. Sudah selesai. Ya, demikianlah hasil pembelajaran kita hari ini dari awal sampai dengan akhir ya. Ibu cukup bangga dengan keaktifan kalian belajar. Sekarang Ibu sudah lihat kalian sudah aktif satu sama lainnya. Diskusi sudah mulai saling mendominasi ya. Semuanya sudah aktif. Alhamdulillah. Senang belajar hari ini. Senang. Bagian mana yang paling senang? Sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Suka nggak kalau Ibu membacakan sejarah lewat ceramah, lebih mudah dipahami yang ceramah atau lihat tayangan? Lihat tayangan. Tayangan. Kalau mendongeng kalian suka nggak?
buat tugasnya gitu. Tugasnya dibuat mading boleh. Kalian jadi nanti kesimpulannya ditulis di mading ya. Iya. Jadi baik Ibu rasa itu cukup menyenangkan. Ada lagi apa? Bagaimana kalau minggu depan mengadakan kuis? Kuis, iya seru kayaknya ya. Iya. Seru. Nah, baik, iya. Ya karena satu lagi boleh deh. Bagaimana kita kalau Rumah. Sikap apa saja yang bisa kita teladani? Sabar dan tangguh. Contoh tangguh dari sikap yang tadi mana tuh? Dari kisah Nabi yang mana tuh? Diteladani oleh kita semuanya. Artinya, apakah dakwah itu harus berhenti sampai di sini saja, sampai Rasul saja, atau harus dilanjutkan? Harus dilanjutkan. Ada kemaksiatan, maka dakwah harus selalu dilanjutkan. Ada atau terus dilanjutkan. Karena pengertian baik. Untuk evaluasi hari ini, kalian kerjakan soal berbentuk PG, Ibu akan share lewat Google Form. Nih. Nah, sudah selesai ini semuanya ya? Sudah. Ibu cek nilainya. Alhamdulillah kalian lulus semua di atas KKN. Materi tentang kalau dua pertemuan kemarin itu tentang sejarah tentang dakwah Rasul di Mekah. Di minggu depan sejarah Rasul di Madinah. Sebelumnya ada pertanyaan? Tidak. Baik ya. Siap melanjutkan dakwah? Siap. Siap tidak membuka aurat? Siap. Siap untuk menjaga diri? Siap. Ya, kita lanjutkan perjuangan Rasul melalui profesi kita masing-masing. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.